pekerjaan advokat. Sebelum jadi advokat, dia pernah menjadi paralegal. Beliau pernah menjadi paralegal. Riwayat pendidikan: SD tamat SD Negeri 7 Bajoe, SMP tamat SMP 7 Watampone. Selanjutnya SMA Negeri 5 Watampone, perguruan tinggi di STIH. Baiklah, itulah profil singkat dari narasumber. Selanjutnya saya akan mengizinkan pemateri untuk memaparkan materinya. Adapun judul yang akan dibawakan yaitu keparalegalan dan teknik komunikasi paralegal. Untuk itu saya persilahkan kepada pemateri Bapak Mirfanuddin SH. Tempat dan waktunya saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih sebelumnya moderator sudah memberikan waktu untuk memberikan materi tentang keparalegalan, teknik komunikasi paralegal. Mungkin teman-teman masih belum ada yang paham tentang apa itu sih paralegal. Iya. Jadi keparalegalan adalah yaitu seseorang atau perseorangan individu dengan pengetahuan hukum dasar yang membantu masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Jadi mungkin teman-teman sudah paham apa sih itu paralegal. Iya. Jadi paralegal itu fungsinya sebagai jembatan antara masyarakat dan advokat atau penasihat hukum, melakukan konsultasi, mediasi, pendampingan hukum, akan tetapi tidak mendampingi klien di pengadilan. Dalam tanda kutip, bukan bisa tidak mendampingi, tapi untuk bersidang tidak bisa, tapi untuk mendampingi korban atau terdakwa bisa kita dampingi sampai di dalam persidangan. Nah, begitu ya. Dan terus uniknya juga ini sih paralegal itu sudah ada persyaratannya. Sebagai menjadi paralegal itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM itu yang seperti Permenkumham nomor 3 tahun 2021. Jadi mungkin teman-teman bisa buka di Google, itu mungkin ada di situ. Yeah. Jadi sebelum ini sejarahnya juga di Indonesia itu pada tahun sekitar 1975 itu sudah berkembang dari istilah pokro. Ya, jadi paralegal ini mulai dari 1975 itu sudah ada istilah pokro. Ya, di mana itu pada masa penjajahan Belanda itu dan muncul sebagai reaksi terhadap ketidakmampuan sistem hukum dalam melayani masyarakat yang kurang mampu atau dalam tanda kutipnya orang yang miskin. Ya. Akan tetapi kalau secara global istilah ini muncul itu kayak misalnya di Amerika Serikat, di Eropa, di mana paralegal itu merujuk pada individu
yang bekerja di samping sebagai bukan di samping sebagai penasehat hukum. Ya. Jadi keberadaan paralegal ini secara resmi diakui di Indonesia dan melalui peraturan pemerintah yang menetapkan persyaratan dan peran-peran mereka termasuk di bidang bantuan hukum. Jadi sejarah keparalegalan ini di Indonesia itu sudah ada tahun 1976. Ya, jadi adapun tugas dan pokok-pokok fungsi dan kewenangan paralegal, ya, yang pertama itu paralegal itu wajib melaksanakan bantuan hukum dan pelayanan berdasarkan penugasan dari kantor LBH atau selaku pemberi bantuan hukum yang sudah terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan sesuai standar layanan bantuan hukum. Dan yang kedua, paralegal wajib membantu masyarakat yang bermasalah. Ya, jadi biasanya itu di masyarakat banyak yang berkonflik, ya, yang bermasalah dengan hukum, dan biasanya itu paralegal harus terampil mengadvokasi masyarakat yang berupa pembelaan. Jadi dan yang ketiga, paralegal wajib menyelidiki. Jadi tugas paralegal itu unik ya, seperti kayak di kepolisian itu memang ada tugasnya untuk menyelidiki, ya, sebagai fakta-fakta dan menyiapkan biasanya menyiapkan itu dokumen-dokumen hukum serta meneliti prosedur hukum dan merumuskan pembelaan serta melakukan tindakan upaya-upaya hukumnya. Dan yang keempat itu paralegal adalah pemberi bantuan hukum dan mereka yang telah mengikuti pelatihan dan bekerja di bawah bimbingan penasehat hukum. Ya. Jadi paralegal itu seseorang yang memiliki pengetahuan hukum dan namun bukan sebagai advokat, ya, dan membantu masyarakat mencari keadilan. Jadi istilahnya itu paralegal itu seperti access to justice, menuju untuk mencari keadilan. Ya, dan beberapa buku saya baca, ternyata itu paralegal itu sebagai ujung tombak. Paralegal itu sebagai ujung tombak di masyarakat untuk memperoleh akses keadilan. Ya, jadi tugas advokat itu meliputi edukasi hukum, ya, riset, penyusunan dokumen, konsultasi awal, investigasi kasus, dan pendampingan di luar pengadilan untuk menjembatani, ya, jadi istilahnya kita itu paralegal menjembatani akses masyarakat terhadap keadilan. Jadi kalau diuraikan secara definisi, seseorang yang bukan advokat akan tetapi memiliki pengetahuan hukum yang memadai, dilatih untuk memberikan bantuan hukum dan bekerja di bawah pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Jadi tugasnya itu paralegal itu melakukan riset hukum, mempunyai tugas itu melakukan riset hukum, menyusun dokumen setelah misalnya ada masyarakat yang berkonsultasi sama kita, biasanya kita itu mendengar dan menyusun dokumen supaya apakah bukti-buktinya ini layak untuk menempuh upaya hukumnya atau bagaimana. Jadi biasanya kita itu memberikan konsultasi awal, edukasi, investigasi, dan melakukan pendampingan di luar persidangan.
Jadi kalau masalah tugas itu juga dia mempunyai peran. Jadi peran paralegal itu bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem. Jadi membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses keadilan secara mandiri. Jadi perbedaan, jadi mungkin teman-teman siapa tahu misalnya ada teman-teman yang belum tahu perbedaan advokat dengan paralegal itu apa sih? Ya, jadi paralegal itu tidak memiliki izin berpraktik untuk memberikan nasihat hukum secara mandiri atau mewakili kliennya di pengadilan, karena hanya advokatlah yang memiliki kualifikasi dan lisensi tersebut. Ya. Jadi adapun teknik komunikasi biasanya itu paralegal itu jadi yaitu mempunyai juga teknik komunikasi. Jadi semua orang itu bisa berkomunikasi, tapi kadang komunikasi itu kadang tersampaikan dan kadang tidak. Ya begitu kan? Jadi contohnya itu ada orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang luas tapi bisa berkomunikasi. Ya. Jadi ada orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang luas tapi bisa berkomunikasi ya. Jadi sebagai contohnya itu misalnya ada acara di pedesaan atau ada acara di rumah kita, kadang yang membawa acara bukan orang yang sarjana, tetapi dia sangat mudah menyampaikan informasi. Jadi apa yang diinginkan, misalnya acara ulang tahun. Jadi kadang kalau kita disuruh pimpin pembawa acara ulang tahun, biasanya kita nolak, ya kan? Ya. Padahal kita bisa, ya kan ya? Bisa, tapi tidak pede. Makanya tidak bisa. Jadi bagaimana paralegal menghadapi para orang yang bermasalah? Ya. Jadi padahal orang yang bermasalah itu susah, ya kan? Jadi sebenarnya harus kita pahami apa itu komunikasi dulu. Ya. Jadi komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara berita antara dua orang atau lebih. Jadi komunikasi itu tidak bisa hanya untuk satu orang saja, ya kan? Jadi harus dua orang atau lebih. Jadi bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan yang yang kita kehendaki. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, tentu juga kita harus dipenuhi sebagai komunikator, sebagai menjadi peserta paralegal. Jadi kita harus memahami yang pertama memiliki kredibilitas. Jadi paralegal itu harus memiliki kredibilitas yang tinggi atau dapat dipercaya bagi komunikasinya. Ya, sebagai contohnya ada orang yang bertanya, misalnya ada orang yang bertanya, kita itu harus bersikap sopan santun. Ya, jangan sampai ada orang yang mau bertanya malah kita tidak sesuai. Ya, jadi malah kita itu tidak sesuai apa yang diharapkan si penerima informasi tersebut. Terus selanjutnya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi paralegal itu harus memiliki kemampuan yang berkomunikasi yang baik. Jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa
pada saat ada masyarakat yang mau bertanya masalah permasalahannya, tentunya itu kita harus menanggapi dengan baik, ya, dengan sopan, ya. Terus yang ketiga itu memiliki pengetahuan yang luas. Jadi paralegal itu juga harus memiliki pengetahuan yang luas. Misalnya ada orang yang mau berkonsultasi dengan kita, tetapi kan biasa kita tidak bisa menjawabnya. Biasa kita tidak bisa menjawabnya, tentu biasanya kita butuh waktu 30 menit atau 15 menit, kadang 1 jam, ya kan? Kalau memang Anda belum bisa ataukah teman-teman belum bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat, karena kenapa? Karena di masyarakat itu saudara dianggap tahu, ya. Jadi masyarakat itu saudara itu dianggap tahu, padahal masih kurang. Ya. Jadi apa yang harus kita hal-hal apa saja yang harus kita untuk mengatasinya? Ya. Jadi untuk mengatasinya itu kita harus bikin jeda dulu. Ya, kita bikin jeda. Jadi konsultasinya dulu itu Pak, kita rujuk ke kantor atau ke lembaga bantuan hukum. Jadi nanti di sana kita akan dibimbing. Jadi kita itu akan dibimbing dari advokat senior kah ataukah orang-orang junior kah, yang seseorang yang lebih tahu tentang kasus yang dialami masyarakat tersebut. Dan tentunya itu harus juga memiliki sikap yang baik. Jadi yang perlu juga saya uraikan yaitu dalam teknik berkomunikasi paralegal itu kemampuan untuk mendengarkan. Ya, jadi apa yang